Kunjungan saya ke Lampung kali ini membuat saya mengamini sebuah anggapan bahwa untuk menghasilkan pribadi yang disiplin diperlukan sistem pendidikan yang intensif dengan visi misi yang dapat teraplikasi melalui fasilitas yang mumpuni. Jadi visi misi sekolah kebangsaan tentunya kita ingin menjadi konsep boarding school pertama di Indonesia yang lokasinya itu sedikit jauh dari perkotaan. Tapi ketika kita masuk ke dalam sekolahnya itu kita sangat mendapatkan nuansa alam yang indah. Dan juga ketika kita lihat sekolahnya fasilitasnya sangat lengkap. Nah kalau dari kurikulumnya sendiri kita menggunakan semi militer. Tapi jangan khawatir, kita juga ditunjang dengan kurikulum yang sangat modern. Jadi anak-anak juga belajar mengenai IT dan juga ilmu pengetahuan lainnya. Jadi visi misinya tentu menjadi sekolah boarding school yang modern dan juga bisa tetap menilaikan nilai-nilai kebangsaan untuk anak. Lalu apa ya pendapat dari siswa yang belajar di sekolah ini? Apa kabar Fadil? Ini kalau saya sama Fadil umurnya nggak jauh, cuma 2 tahun doang ya. Fadil lebih tua dari saya. Enggak deh. Oke, Fadil, kalau selama ini kamu sekolah di SMA Kebangsaan, yang paling berkesan buat kamu tuh apa? Kalau di SMA Kebangsaan ini kan beda ya kayak. Kan kalau sekolah lain kita sekolah, datang ke sekolah, pulang, dan ke aktivitas masing-masing. Kalau di Kebangsaan ini nggak begitu Kak. Jadi di Kebangsaan ini kan kita asrama. Jadi otomatis kita hidup bareng, tinggal bareng, makan bareng, semua dilakukan dengan secara bersama-sama. Sehingga hal yang paling nggak bisa dilupakan dari sekolah ini tuh kekeluargaannya. Yang menurut kamu nanti setelah kamu lulus dari sini yang paling akan berguna itu apa? Kita nggak diajarin cuma akademik, tapi kita juga diajarin soft skills. Yang mana semuanya itu berguna Kak. Jadi kayak entrepreneurship, kami diajarin bagaimana kami misalnya membuka usaha budidaya ikan patin misalnya. Atau mungkin bagaimana kami berusaha untuk membuka budidaya unggas misalnya. Nah itu tuh kepake banget untuk kami untuk berwirausaha. Selain itu juga kayak soft skill komunikasi misalnya, bahasa Inggris misalnya. Jadi nanti ketika kami sukses, kami bisa membuka lapangan kerja dan bisa membuka link dengan orang-orang di luar sana kan. Yang paling saya suka di sini semua bakat didukung dan semua bakat didorong untuk semaksimal mungkin. Berapa tahun lagi kamu akan lulus? Tahun ini saya akan mengikuti ujian nasional. Targetnya apa? Nilai 10 harus ada di ijazah SKUN saya. Wow, luar biasa. Ini dong, anak-anak muda Indonesia harus kayak Fadil semua ya. Targetnya tinggi, mimpinya tinggi nggak apa-apa. Setidaknya kita sudah berani mimpi dan tentu saja harus berusaha gitu ya. Iya, Fadil, terima kasih ya. Selamat bergabung lagi sama teman-teman di belakang. Thank you ya. Kita lihat yuk fasilitas lainnya. Dari 20 hektar area sekolah kebangsaan, baru tereksplor 50%-nya saja. Kendati demikian, fasilitas yang dihadirkan pun betul-betul berkualitas, seperti lab komputer dan bahasa, lab kimia, lab biologi, dan lab fisika. Tidak lengkap rasanya kalau saya tidak mengunjungi fasilitas asrama di sekolah kebangsaan. Assalamualaikum. Lagi pada ngapain nih? Kebetulan saya lagi ada di salah satu asrama di sekolah kebangsaan, mau ngobrol sama mereka, gangguin dikit ya kan. Ini lagi mau pada siap-siap untuk masuk kelas ya? Iya. Oh, oke, sebentar lagi. Tapi masih ada waktu beberapa menit lah ya. Oke, pengen ngobrol-ngobrol sebetulnya serunya hidup di asrama tuh seperti apa sih? Boleh kamu jawab, namanya siapa? Ilham. Siapa? Ilham. Ilham, oke. Menurut Ilham serunya di asrama tuh apa sih? Seru kalau dibangun tuh rame-rame, bareng-bareng ngobrol, curhat bareng. Oh gitu. Tapi yang paling gak enak apa? Semin aja sama. Lagi pengen bercanda gitu ya. Kalian sebelum masuk asrama berarti tinggal sama orang tua dong? Ya kan? Nah, kalau sudah tinggal di asrama kayak gini, yang saya tahu ini katanya nggak boleh pegang handphone sama nggak boleh pegang gadget ya? Iya. Kan gimana? Awalnya sih ya namanya juga kan duduk dengan HP. Ini kan nggak ada. Jadi awalnya kita pasti ya namanya jenuh, stres. Tapi kami di sini berpikir ya untuk apa kami bersenang-senang di sana kalau masa depan kami akan hancur. Jadi ya nggak apa-apa lah kami nggak pegang HP, yang penting kami fokus untuk masa depan kami Kak. Oke, cara tahu manfaatnya seperti apa ketika nggak pegang gadget gitu ya, jadi punya banyak waktu untuk ngobrol sama teman-teman, belajar lagi apa yang tadi dipelajari di kelas gitu. Oke, tapi suka kangen nggak sama orang rumah, sama pacar Rumi, ada yang kalau kangen sama orang rumah lah ya gitu, atau sama sahabat, sahabat itu ngapain?
telepon kah atau karena kan nggak boleh pegang handphone ya? Iya. Itu mesti gimana? Ya, jadi kan ada jadwal juga Kak. Jadi setiap 2 minggu sekali kami diberi waktu siar untuk menjenguk orang-orang di rumah Kak. Jadi ya Oh, istilahnya bersiar. ya spesial Siar kampus. Oh, Waktu oke. 1 hari untuk pulang ke rumah atau mencari bahan-bahan materi untuk pelajaran di sekolah Kak. Jadi waktu itu kita manfaatkan untuk menghilangkan rasa kejenuhan dan kangen pada orang tua Kak. Oke. Untuk daripada ngobrol kelamaan sama saya, mereka bisa telat nih masuk kelas ya. Terima kasih teman-teman. Ya, selamat belajar. Maaf ya ganggu waktunya. Silakan bersiap-siap, pakai seragam dan lain sebagainya. Siap belajar. Thank you. Oke, dengan berjalan dan berbaris rapi, para calon pemimpin masa depan ini pun siap memasuki kelas. Pembinaan api induk telah dilaksanakan laporan saya. Berani dan setia. 9. Tanggung jawab. Selain melakukan berbagai kegiatan belajar mengajar pada siang hari, ada juga kegiatan yang diadakan di malam hari. Salah satunya adalah persami atau perkemahan Sabtu Minggu. Ya, pemirsa, setelah dibacakan Dasa Dharma ataupun 10 panduan ataupun pedoman anggota pramuka, mereka kemudian akan melakukan pembakaran api unggun seperti yang Anda dapat lihat di belakang ini. Nah, 10 panduan ini akan dijadikan guidance ataupun tuntunan ketika mereka melakukan aktivitas mereka sehari-hari seperti saling membantu satu sama lain, gotong royong, dan menghormati alam sekitar. Mereka yang memiliki banyak teman. Nilai-nilai kekompakan dan kebangsaan yang bisa didapat dari kegiatan pramuka rutin dilakukan para siswa. Apalagi ada kegiatan api unggun. Ini dia yang ditunggu. Ya, jadi di dalam pramuka ini peranannya sangat besar sekali ya. Karena di dalam pramuka ini kita dilatih kepemimpinan kita, dilatih kepribadian kita, karakter kita yang berlandaskan Pancasila dan berwawasan kebangsaan, kejuangan, dan kearifan lokal. Padatnya kegiatan belajar mengajar dan tinggal jauh dari orang tua rupanya terlupakan sejenak melalui kegiatan semacam ini. Semoga Sekolah Kebangsaan terus menghasilkan calon-calon pemimpin bangsa yang membanggakan. Kalian baik dalam prestasi, jiwa kepemimpinan, pengabdian kepada masyarakat, dan cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Tepuk pramuka! Ya, diharapkan melalui kegiatan pramuka dapat menumbuhkan jiwa kebangsaan dan jiwa patriotisme seluruh pemuda di Indonesia. Wiki Adrian, Dimas Prasetyo, Fajriansyah, Berita 1 Kalianda, Lampung Selatan. Hidup!